Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang saya cintai, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Adalah satu kehormatan buat kita bahwa hari ini kita sehat di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Kita bersyukur untuk vaksin yang sudah diproduksi, sudah dikirim. Kita berdoa supaya kita semua divaksin dan kita semua sehat walafiat. Jangan lupa kita untuk pakai masker, jangan lupa bagi kita untuk mencuci tangan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa juga kita untuk menjaga jarak yang aman supaya itu juga bisa menolong kita untuk tidak kena COVID, tapi juga menolong kita untuk tidak juga menebar COVID kepada orang lain. Jadi itu salah satu anjuran pemerintah yang sangat baik, dan kita bekerja sama untuk mendukung itu semua bagi kebaikan saya, Anda, dan kita semua bagi negeri ini. Baik, hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu tentang tantangan bagi anak-anak untuk sungguh-sungguh menghormati orang tua mereka. Tantangan bagi anak-anak untuk sungguh-sungguh menghormati kedua orang tua mereka, ayah dan ibu. Untuk itu saya baca satu ayat dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16, saya baca ayat ini. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ayat ini sangat dalam. Ayat ini sangat penting dan ditulis sebagai bagian penting dari konstruksi 10 hukum Tuhan. Jadi menghormati orang tua, ayah dan ibu merupakan perintah Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita disuruh Tuhan untuk menghormati orang tua, percayalah, ini kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Ingat, hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Kita seringkali berpikir ini baik, itu nggak baik. Itu baik, ini nggak baik. Tapi percayalah, yang baik itu adalah menurut Allah. Ketika Allah mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, orang tuamu, kedua orang tuamu, ayah dan ibu, maka Anda harus percaya bahwa itulah kehendak Allah dan itu terbaik buat kita. Tujuan Allah untuk kebaikan kita, tujuan Allah untuk memberkati kita, tujuan Allah untuk mendidik kita, tujuan Allah untuk kebaikan kita semata. Dan di akhirnya yang ada keindahan, di akhirnya yang ada kasih Allah melimpah dalam kehidupan kita. Allah merancang yang terbaik buat kita, dan salah satunya ialah mari kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Nah, masalahnya ialah ketika orang tua kita anggap tidak benar mendidik kita, ketika orang tua barangkali meninggalkan kita, ketika orang tua kita kasar, ketika ayah kita suka marah, dan kalau marah itu suka mengutuk, kata-katanya kasar. Ketika barangkali orang yang kita cintai pergi tanpa mengabaikan kita, tidak mengurus kita, tidak mengabaikan pendidikan kita, dan sebagainya. Mungkin itu sangat mengecewakan kita. Tapi ayat ini tidak bersyarat. Seolah-olah kita hanya menghormati orang tua kita kalau dia baik. Kalau dia berdoa, dia kasih kita uang jajan, dia berikan seragam, beli sepatu, beli laptop, beli HP, masukin kita sekolah yang bagus. Kalau itu benar, maka itu bersyarat. Nah, ayat ini tidak ada syarat di situ. Jadi Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang dijadikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi tanpa syarat. Tantangannya ada di situ. Sekalipun orang tua kita barangkali mengecewakan kita, sekalipun orang tua barangkali mengabaikan kita dan kasar, mari kitalah belajar untuk menghormati mereka. Dan ini tantangan. Jangan berdebat, jangan kita menentang mereka, jangan kita bertengkar, apalagi berkelahi, apalagi menyumpahi. Itu sama sekali membahayakan kita. Hormatilah kedua orang tuamu, terlepas bagaimana keadaan mereka kepada Anda. Hormatilah, karena itu perintah Tuhan. Dan itu demi kebaikan Anda, demi masa depan Anda, dan juga demi berkat-berkat dan kasih Allah dalam kehidupan Anda. Ini tantangannya. Ketika orang yang kita harus hormati tidak memenuhi syarat untuk hormati, tapi lakukan itu karena Tuhan yang ingin memberkati Anda. Hal yang kedua yaitu tentang berkat dari kita menghormati orang tua. Dikatakan di ayat ini adalah supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah, lanjut umur itu bicara masa depan. Ketika kita percaya Yesus, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Jadi melampaui masa depan yang kita anggap sebagai masa depan. Nah, orang Israel itu bergantung sekali kepada jalur orang tua ke anak, lalu ke anak lagi ke anak. Jadi generasi ke generasi itu menganut apa yang disebut dengan Ulangan pasal 6. Itu tentang Shema Yahudi, bahwa orang tua harus mengajar anak-anaknya tentang kebenaran, dan anak-anak mendengar orang tua, sehingga iman orang tua itu turun kepada anaknya. Dan ini warisan, legasi apa yang akan kita wariskan buat anak kita, kecuali iman dalam Yesus, kecuali nilai-nilai yang kita tanamkan sejak mereka kecil untuk mereka mengenal Yesus dan hidup dalam kasih Allah. Nah, ini yang sangat penting. Nah, bagi anak, ketika dia menghormati orang tua, mendengar apa yang disampaikan orang tua kepadanya, maka apa yang terjadi bahwa Tuhan menjamin kontinuitas kehidupan dia sampai generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Beribu-ribu orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menjamin hidup mereka. Nah, Abraham itu adalah seorang bapak yang merindukan seorang anak. Dan ketika dia meninggal, warisan dia bukan sekedar harta,
bukan sekedar nama sebagai bapak orang beriman, tapi dia memberi nilai-nilai pada Ishak, dan Ishak itu tunduk kepada Abraham. Nah, berbeda sekali dengan misalnya Yakub. Yakub itu agak sedikit berpetualang sehingga dia harus membohongi ayahnya karena salah mengerti berkat Tuhan. Dia pikir berkat bisa dicuri dengan cara membohongi Ishak ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Ruben anaknya, ketika Yakub hendak menutup mata dan berbicara tentang keadaan anaknya, yang disinggung tentang Ruben itu tidak baik. Dia bilang, Ruben, kamu adalah anakku yang pertama, kegagalanku yang pertama, tapi kamu tidak yang terutama. Kenapa? Kamu menghina ayahmu dengan menaiki penteduran ayahmu. Mengapa? Karena ada affair antara Ruben dengan salah satu istri ayahnya yang bukan ibunya. Dan apa yang terjadi pada Nuh? Nuh berbicara yang baik tentang Sem dan Yafet, tapi tidak untuk Ham. Mungkin dari sisi orang tua ini tidak baik juga bagi Nuh. Tapi apa yang terjadi bagi Ham? Itu tidak baik. Karena Ham itu menurut Nuh itu menghina dia ketika dia mabuk. Sikap dia berbeda sekali dengan dua kakaknya, Sem dan Yafet. Dan apa yang terjadi pada Ham itu berbeda dengan pada Sem dan Yafet. Apa yang terjadi pada Absalom? Absalom ingin sekali menjadi raja. Dan barangkali Daud ingin mengangkat Absalom. Tetapi dia pernah berjanji kepada Batseba bahwa anak Batseba lah yang akan menjadi raja. Sementara Salomo waktu itu masih sangat muda. Dan Absalom tidak tahan, tidak cukup sabar melakukan kudeta kepada ayahnya. Apa yang terjadi pada Absalom? Dia mati secara tragis. Menyedihkan sekali. Dan ini sangat menyedihkan hati Daud. Nah, saya kira Daud bukan sedih bahwa Absalom sekedar mati, tapi sedih karena dia gagal untuk mendidik Absalom. Kenapa? Ketika Tuhan mengingatkan kita untuk hormati orang tua kita, maka Tuhan menjamin berkat buat kita, yaitu kita akan umur panjang. Ini bukan sekedar umur kita saja, tapi keberlangsungan generasi setelah kita. Ini yang Tuhan ingin katakan. Mengapa? Karena kita menghormati orang tua kita. Ketika kita menghormati kedua orang tua kita, apa yang terjadi? Tuhan yang menjamin, bukan orang tua. Tuhan menjamin karena Tuhan yang suruh. Maka Tuhan menjamin masa depan kita akan menjadi baik. Mengapa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Hormatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, supaya lanjut usiamu, lanjut generasimu, dan lanjut berkatmu dari kamu, generasi kedua, ketiga, empat, dan seterusnya. Mengapa? Karena itu janji Tuhan, dan Tuhan akan genapi apa yang Tuhan janjikan buat kita. Hal yang ketiga ialah berkat dari kita menghormati kedua orang tua kita adalah kebahagiaan sejati. Nah, Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 1-3 dikatakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang sangat penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Rasul Paulus menyelipkan satu pengertian baru tentang apa yang ditulis oleh Musa di Ulangan pasal 5 ayat 16, yaitu kebahagiaan. Di ayat 3 dikatakan supaya kamu bahagia, supaya kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, orang-orang yang benar itu umurnya panjang, tetapi juga generasi mereka panjang, ya. Dan ini yang Daud katakan kepada Salomo, ya, kalau kamu hidup benar di mata Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kamu, maka kerajaan ini tidak akan terputus di hadapanku. Itu janji Tuhan. Tapi faktanya Salomo tidak dengar apa yang dikatakan oleh ayahnya Daud. Daud memberitakan itu di akhir hidupnya, karena itu dianggap sebagai penting. Nah, ketika kita hidup menghormati orang tua kita, selama kita hidup sekarang ini, maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan menjamin berkat buat kita. Dikatakan supaya baik keadaanmu, supaya kamu umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Paulus katakan bahwa supaya kamu berbahagia. Coba Anda mencari ada satu anak yang kurang ngajar sekali sama orang tua dan diberkati oleh Tuhan. Nah, berkat yang saya maksud ini bukan dalam konteks uangnya banyak, bukan dalam konteks sekedar hartanya melimpah, bukan. Tapi orang-orang yang menghormati orang tua, yang kemudian diberi Tuhan begitu banyak berkat. Dan berkat yang terpenting buat kehidupan kita adalah kita damai bersama dengan Allah. Damai bersama dengan Allah itu gak bisa dibeli oleh uang. Kita menikmati rasa aman karena Tuhan memberi keamanan. Itu gak bisa dibeli dengan uang. Ketika Allah berjanji menyertai kita, dan karena kita hidup benar, Tuhan menyertai kita, maka berkat Allah itu sudah tercover di penyertaan Allah. Nah, ketika kita diberi kekuatan untuk mengatasi setiap pergumulan kita, masalah kita, setiap persoalan kita, dan kita adalah disebut lebih dari pemenang, itu berkatnya luar biasa. Dan berkat itu tidak selalu serta-merta soal uang atau harta atau jabatan atau gelar, tidak. Popularitas tidak. Tapi damai, kita aman dalam perlindungan tangan Tuhan, Allah menyertai kita, dan kita memperoleh kemenangan. Dan itu berkat, dan berkat itu kita dapatkan, kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita memilih, kita sadar kita memilih untuk meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan dengan cara kita menghormati kedua orang tua kita, terlepas seperti apa.
Dan sejarah mencatat ada begitu banyak bukti orang-orang yang menghormati kedua orang tua mereka, walaupun seringkali orang tua mengecewakan kita. Tuhan memberkati dan membela mereka. Kenapa? Mereka menaati Allah karena mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar dan demi kebaikan mereka. Dan apa yang terjadi? Secara membuktikan hidup mereka diberkati oleh. Saya ingin mengatakan di akhir renungan ini adalah kita memerlukan komitmen yang kuat untuk bisa memilih sadar menghormati orang tua kita, terlepas dari segala kekurangan orang tua kita. Nggak ada yang sempurna termasuk orang tua kita. Tidak ada yang terbaik, hanya Tuhanlah yang sempurna terbaik. Tapi tantangan bagi kita ialah sekalipun walaupun orang tua kita mungkin mengecewakan kita, dulu pernah menghina kita atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain, ya sebutlah mengecewakan kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menaruh hormat kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita adalah hormati kedua orang tua kita. Nah, apa yang terjadi adalah ketika kita menghormati, karena kita tahu ini perintah Tuhan yang terbaik buat hidup kita sendiri, maka kita akan menerima berkat umur panjang dan keadaan kita baik. Bahkan Paulus katakan supaya kita berbahagia. Memang saya ingin mengatakan untuk prakteknya tidak semudah kita mengatakannya. Tidak semudah kita membicarakan atau mendiskusikan itu secara verbal, entah di ruang kuliah, di mimbar atau di mana saja. Mengapa? Karena itu membutuhkan komitmen yang real, yang nyata bagi depan kita. Nah, saya mengatakan kepada kita, berdoalah untuk dirimu. Berdoalah untuk dirimu. Supaya Tuhan kasih kita hikmah. Untuk kita sadar bahwa menghormati orang tua itu perintah yang terpenting yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Bukan hanya buat orang tua kita. Bukan hanya untuk kebaikan kita dan berkat bagi kita. Tapi kita menghormati Tuhan yang meminta kita melakukan itu untuk kebaikan kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tanpa komitmen kita akan maju mundur. Kadang kita mau, kadang tidak mau. Dan akhirnya tidak tuntas. Kita harus komitmen bahwa karena Allah suruh ini yang terbaik, saya tahu endingnya yang terbaik kalau Tuhan mengatakannya, maka mari kita belajar untuk menaatinya. Mari kita belajar untuk dengar. Mari kita belajar untuk komit. Menghormati orang tua adalah begini. Ketika mereka bicara, kita dengar dan menyimak. Mungkin tidak usah berbantah, tidak usah bertengkar, apalagi berkelahi. Nggak usah menunjukkan emosi kita tidak senang. Atau kita berdebat, atau kita lawan. Atau orang tua satu kata, kita 100 kata. Jangan. Itu sangat-sangat tidak moral mereka. Dengar aja. Kalau mereka mengatakan apa yang Anda rasa kurang cocok, Anda diam saja. Tapi jangan berdebat, jangan marah-marah. Ya, biarlah mereka bicara. Kalau Anda bicara yang sopan. Jangan menggurui, jangan mendikte, jangan memanggil dengan nama, jangan memanggil dengan sebutan yang kasar. Karena itu tanda bahwa kita tidak menghormati orang tua kita. Ingat, kita melakukan ini karena komitmen kita kepada Tuhan. Kita melakukan ini karena kita tahu ini yang terbaik. Kita melakukan ini karena kita tahu Tuhan sudah merancang yang terbaik buat hidup kita dan masa depan kita dan berkat kita. Jadi, meski sulit, meski tidak mudah, apalagi beberapa orang saya tahu mengalami kekecewaan, luka batin karena orang tua mereka. Tapi tantangan justru ada di situ. Bagaimana Anda menghormati mereka terlepas dari semua yang mereka lakukan, terlepas dari kekecewaan Anda, terlepas dari semua yang terjadi pada hidup Anda yang mereka lakukan. Karena apa? Ketika Anda belajar untuk mempercayai Allah dan melakukan apa yang Allah mau, percayalah, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Anda. Mengapa? Karena yang bertanggung jawab untuk memberkati Anda adalah Tuhan yang menyuruh Anda menghormati orang tua Anda. Jadi, buatlah komitmen untuk menghormati mereka supaya Anda menjadi bahagia, panjang umur di bumi, dan Anda menjadi orang yang betul-betul baik keadaan Anda. Lahir, batin, bukan sekarang, tapi untuk seterusnya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, Allah tahu yang terbaik buat kita, yaitu menghormati orang tua. Saya berdoa supaya kita semua menghormati orang tua kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.